Untuk membahas lebih lanjut terkait laporan AG terhadap Mario Dandi atas dugaan pelecehan seksual, kami telah terhubung dengan kuasa hukum AG, Mangata Toding Alo. Selamat sore Pak Mangata. Selamat sore, Mbak. Pak Mangata, setelah kemarin sempat ditolak laporannya, sekarang akhirnya diterima setelah ditemukan bukti baru. Bukti barunya itu apa, Pak? Sebenarnya bukan bukti baru, Mbak. Dari awal buktinya sama semua. Memang di laporan pertama dan laporan kedua sepertinya pihak SPKT tidak koordinasi dengan bidang Renakta atau unit PPA. Jadi mereka agak bingung mungkin, dan saya nggak tahu apa yang terjadi di internal. Akhirnya kami setelah ketemu Pak Kasubdit dan Bu Kanit PPA, jadi akhirnya laporan kami diterima. Baik, ketika pelecehan seksual terjadi itu keduanya memang berhubungan dekat, Pak? Pacaran maksud saya? Seperti itu? Jadi ini, Mbak, laporan ini dasarnya itu pasal 76D dan 76E, Junto 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau secara umum dikenal dengan istilah statutory rape. Jadi mau dasarnya suka sama suka, berhubungan pacaran apa tidak, ketika itu dilakukan dengan anak, maka itu merupakan tindak pidana. Dan itu bukan delik aduan, Mbak. Jadi nggak harus kami laporkan untuk pihak kepolisian atau penegak hukum itu menindaklanjuti. Itu mungkin poin kami, Mbak, izin. Baik, sebelumnya ada 2 orang, Pak, yang dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual, namun sekarang hanya Mario Dandi. Yang satunya itu sebelumnya siapa, Pak? Kami tidak pernah melaporkan 2 orang, Mbak. Kami hanya melaporkan 1 orang. Mungkin Hanya 1 orang? Iya, tidak ada 2 orang. Sama sekali tidak ada. Ya. Baik, mohon maaf Pak, Hanya berapa MDS. kali pelecehan seksual ini terjadi terhadap anak AG? Jadi ini kami sebagaimana di putusan yang sudah bocor kemarin, informasi yang kami terima ada 5 kali. Dan ini memang sudah kami ketahui sejak membaca berkas anak AG ini. Kami sempat sounding ke pihak kepolisian, namun mungkin karena sidangnya cepat, jadi pihak kepolisian mungkin masih berfokus kepada penyelesaian kasus yang ini, dan kami juga demikian. Baik, apakah dengan laporan tuduhan pelecehan seksual ini bisa mengurangi hukuman klien Anda, Pak? Itu 2 hal yang berbeda, Mbak, izin. Karena perkara kami tetap berjalan bagaimana tentang kejadian penganiayaan terhadap anak D, tapi untuk hal ini kami mempertahankan hak anak AG yang benar-benar dimanipulasi, yang benar-benar dibawa kontrol oleh MDS ini, Mbak. Sehingga salah satunya efeknya adalah kejadian penganiayaan ini, dia dibawa kendali sampai harus ada di situ, melakukan hal-hal yang disuruh oleh MDS, dan itu 2 hal yang berbeda memang. Statutory rape ini memang perbuatan pidana yang murni, yang berbeda dengan kejadian ini. Sampai terjadinya pelecehan seksual pun ketika itu menurut Anda klien Anda di bawah pengaruh dari Mario Dandi? Ya, statutory rape itu perbuatan perbuatan cabul atau tindakan persetubuhan yang memang dua-duanya sama-sama tahu, Mbak, bahwa walaupun dua-duanya sama-sama setuju, dua-duanya sama-sama dengan sadar, tapi ketika itu di bawah umur 18 tahun atau di dalam kategori anak, itu memang tetap merupakan tindak pidana. Ini juga di negara-negara lain pun begitu. Makanya istilah statutory rape ini sekarang di KUHP baru sudah diakomodir, Mbak. Baik, terima kasih Pak Mangata Toding Alo, kuasa hukum anak AG telah bergabung bersama kami di Newsroom.